dalam Islam ini, Bapak Ibu, khususnya kita di Indonesia, itu menggunakan 3 macam hukum khusus waris ya. Ada hukum adat, ada hukum nasional, ada hukum agama. Nah, kalau hukum agama ada aturannya. Ya, misalnya adiknya ada 3 orang anak misalnya, gitu ya. 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Nah, jadi mereka ini dapat asabah ma'al ghair namanya. Jadi laki-lakinya 2/3, yang perempuan masing-masing dapat 1/3. Itu namanya aturan agama. Ada yang 1/6 atau ada yang 1/8 dan lain sebagainya. Dan itu aturan agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada aturan negara, ada aturan nasional, ya ada bisa ke pengadilan, ada ditentukan oleh pengadilan. Tapi ada aturan adat. Kalau aturan adat, karena kita ini daerah patrilineal, beda dengan daerah yang matrilineal. Kalau matrilineal seperti daerah Sumatera Barat, itu justru perempuan yang tertua yang menguasai harta. Tapi kalau kita di Lampung ini, karena sifatnya patrilineal, maka laki-laki yang tertua yang menguasai harta. Baik harta harta yang nyata seperti kebun dan sebagainya, ataupun warisan yang lain sepertinya adop dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu tujuannya apa? Bukan diserahkan sama anak yang tertua semua, bukan, ya. Anak yang tertua itulah nanti yang akan membimbing adik-adiknya, yang akan membaginya, gitu ya. Jadi bukan berarti semuanya turun kepada anak-anak tertua, diserahkan sama anak tertua untuk membagi supaya rukun. Ya, tetapi kadang-kadang salah guna. Adik-adiknya nggak dibaginya, diambil semua, begitu. Nah, kenapa harus laki-laki? Karena laki-laki itulah yang akan bertanggung jawab untuk meneruskan adat di tempat itu bagi keluarganya. Kalau si perempuan itu kan akan pergi ke laki-laki lain, dan laki-laki lain itulah yang bertanggung jawab, begitu. Tapi bukan berarti si perempuan tidak dapat bagian. Adik-adiknya kakaknya itu yang bijaksana untuk membaginya. Maka zaman sekarang ini kadang-kadang orang tua itu sudah memberi wasiat. Yang ini untuk si anu, yang ini untuk si anu, yang ini sudah dibagi-bagi oleh orang tuanya sendiri. Nah, supaya jangan ribut, sebab pengalaman yang sudah-sudah, begitu orang tuanya meninggal, dikop semua sama laki-laki tuanya. Bahkan kadang-kadang sudah diwasiatkan sama bapaknya, malah dijual pula sama laki-laki tua itu. Enggak peduli, karena adiknya perempuan. Itu yang enggak benar, itu ya. Jadi adat ini ya sudah disepakati oleh masyarakat, sejauh memang tidak membuat ribut, enggak masalah. Jadi hukum itu Bapak Ibu ya batasan-batasan. Nah, kalau misalnya boleh ada hal-hal misalnya ini pembagian si A sekian, katakan 1/3 misalnya. Udahlah Kak, kan hartanya nggak seberapa. Udah saya serahkan aja sama kakak semua, kata adiknya yang perempuan. Udah sah itu. Ya. Jadi tidak masalah. Jadi kalau sudah dimaafkan nggak masalah. Nah, yang jadi masalah kalau dia nuntut. Nah, ini berlakulah hukum tadi. Nah, baik hukum adat digunakan ataupun hukum agama. Ya, kalau bisa karena kita ini sudah berakidah tauhid, beragama Islam, ya kita pakailah aturan agama kita, gitu. Jadi sehingga kita jelas aturan. Kalau agama kan sudah jelas, ada yang dapat 1/8, 1/6, 1/2, 1/3, ada yang asabah, kan begitu. Nah, jadi itu ada aturan-aturan sendiri. Nah, sejauh ini di Indonesia menggunakan 3 hukum itu, Pak. Saya dulu waktu Pak Musa Soeb almarhum masih jadi rektor, saya mengadakan penelitian ya kecenderungan umat Islam dalam pembagian harta warisan di Bandar Lampung.
Nah, saya yang laku turun ke lapangan waktu itu melakukan penelitian itu. Kesimpulannya apa? Hanya 25% Pak yang mau menggunakan hukum Islam itu. Selebihnya hukum adat. Ya. Hanya 10% yang ingin menggunakan hukum nasional. 25% mau melaksanakan hukum agama, selebihnya itu hukum adat itu yang banyak. Nah, jadi belum kita menggunakan hukum agama ini secara maksimal, Pak. Kita sudah beragama Islam, yakin Islami aturan yang benar, tapi melaksanakannya belum yakin gitu, masih menggunakan itulah. Nah, makanya kalau bisa ya sebaiknya ya ikuti aturan agama, itu aja. Nah, tapi itu juga harus pulang kepada yang bersangkutan. Nah, saya kira demikian. Terima kasih.